jalani hampir sesuai. Meskipun di perjalanan adalah pasti problematikanya. Namanya berorganisasi. Ya, namanya berorganisasi itu wajar lah ya. Tapi sejauh ini aku merasakan apa yang aku harapkan nih hampir semuanya tercapai lah. Aku mendapatkan pengalaman, terus relasi, dan aku juga sangat-sangat bahagia berada di Komakom. Bahagia aku di Komakom. Senang banget aku di Komakom. Pakai ini ya, garis ya, digaris bawahin bahagia. Seneng banget aku di Komakom. Tapi jujur sih, aku juga ngerasain walaupun emang banyak lika-liku, banyak pokoknya kita mau kayak gini malah kayak gini-gini. Tapi kayak ujung-ujungnya tapi ujungnya kayak kita tahu gitu loh. Ini tuh terjadi karena ini. Kayak kita jadi masalah ini gimana nyelesainnya gitu kan. Dari awalnya yang masalah nggak tahu sampai akhirnya tahu harus nyelesainnya gimana. Betul kan? Betul. Ada lagi kira-kira yang tanyain, Bang? Apa ya? Tapi harus dikulik lagi sih. Harus sih, Komakom harus dikulik. Biar apa? Biar maba juga. Biar apa? Biarin. Ya. Biar kalian yang belum join Komakom harus join Komakom. Tuh. Kalau dari aku sih ya, pertanyaan selanjutnya. Nah, program kerja apa yang menurut Mas Am nih paling berkesan di Komakom? Waduh. Kan banyak nih program kerja di Komakom nih. Apa aja? Gak cuma tentang bidang kita ya? Nah, gak cuma tentang bidang. Tapi pertama ya, aku mau ngasih kalau dari aku sendiri, kalau di periode sebelumnya di PR sendiri ada Public Relation. Iya, di Public Relation ada beberapa program kerja dulu tuh. Dan kebetulan ada yang aku kayak menjiwai itu ketika aku diamanahin jadi ketua proker namanya Praktikol. Praktikol itu aku lupa lagi kepanjangannya. Intinya program kerja yang ditujukan untuk teman-teman konsentrasi PR. Jadi kayak kita ada ngadain seminar, seminar gitu, mendatangkan praktisi PR. Jadi kayak teman-teman mahasiswa ini gak cuma tahu ilmu teori dari dosen, tapi langsung dari praktisi. Nah, kebetulan karena aku waktu itu jadi ketua prokernya, aku jadi lebih banyak tahu lah cara manage event tentunya. Walaupun emang dari event kecil sekecil itu kan, manage event, mengontrol anggota kan pasti ada divisi-divisinya kan. Wah, banyak nih aku belajar. Terus juga gimana caranya kita nge-treat narasumber gitu, mencari peserta untuk datang ke event kita. Itu aku lumayan berkesan sih di periode lalu. Karena angkatan pertama juga ya? Betul. Dikasih amanah langsung kan, kayak wah. Ya langsung pengen membuktikan diri. Membuktikan. Gitu. Nah, Bang di Komakom tuh harus membuktikan. Iya, tapi ada tapinya. Enggak, tapi itu yang paling berkesan. Aku tahu. Pasti pemikiran tuh. Cobalah apa? Mending kita hitung bareng. Apa nih? Disebut bareng. Oke, coba. 1, 2, 3. CA. Memang udah klop ya. Kalau kata anak-anak Komakom tuh CA itu yang paling berat lah. Berat banget. Kenapa tuh berat? Proker terbesar Komakom. Betul. Itu program bersama di Komakom. Program bersama di Komakom. Tapi Wow, panjang kalau ceritain Aku juga sih, kalau CA ini sangat-sangat berkesan, apalagi yang tahun ini ya, karena aku di divisi acara yang, divisi yang sangat krusial, otak harus mikir. Harus gini bro. Tiap hari kesini. Sampai ya kita juga di acara lagi. Nah, tapi aku cerita lucu guys. Jadi tuh 2 tahun CA berjalan. Aku diamanahin terus menjadi PIC. PIC itu apa? Coba jelasin. Pasti teman-teman nggak tahu tuh. Sebenarnya PIC itu kepanjangannya dari person in charge. Sebenarnya tuh kalau misalnya di ranah pekerjaan ya, PIC itu biasanya kayak jadi apa sih sebetulnya, kayak mandor atau ya anggapnya ketua lah. Manusia doraka. Salah. Beda. Kayak ketua dari yang menjalankan suatu pekerjaan lah. Tapi kalau di CA ini, PIC ini diamanahin untuk mengurus kompetisi. Jadi kan di CA ini ada beberapa kompetisi gitu kan yang kita jalankan. Gak usah sebut semuanya lah ya. Banyak banget. Pokoknya teman-teman kepoin aja deh ntar. Jadi kayak, aku ini jadi PIC kan. Di bawahku ini ada lagi ketua-ketua dari kompetisi-kompetisi itu. Jadi, bayangin ngurus, kalau tahun lalu berapa kompetisi ya? Tahun lalu 6 ya? Tahun ini 5 ya? 5. Nah, tahun lalu 6, tahun ini 5. Ngurusin 5 kepala itu lumayan
gitulah. Otak sih muter tiap hari. Tapi ya banyak balik lagi banyak pengalaman yang didapetin. Benefitnya banyak banget ya. Benefitnya banyak banget jadi PIC kemarin. Jadi kayak wah, aku tuh apalagi waktu itu masih angkatan pertama kan. Langsung itu PIC itu kan masuknya di inti kan, inti CA. Jadi kayak dikasih beban yang lumayan tapi kita bisa buktiin tuh kayak wah gitu. Apalagi di tahun ini CA-nya gimana? Internasional. Kita udah masuk ranah internasional. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita bisa beranjak dari nasional ke internasional. Meskipun berat ya. Banyak lika-liku perjalanannya gini nih. Tapi ya itu sih kalau dari aku sih ya CA berkesan banget lah. Pasti sih. Aku pun merasakan kalau CA ini paling berkesan. Karena tuh di selain ngejalanin prokernya ya, bonding kita sesama anggota organisasi di Komakom tuh jadi lebih dekat gitu loh, lebih merekat. Soalnya wah kayak koordinasi terus. Hampir tiap hari ya kalau koordinasi ya. Rapat terus, ya pasti kayak kita kan mau acara berjalan dengan baik dan sesuai lah. Kalau bisa gak ada minus gitu. Nah, setidaknya meskipun ada hambatan itu ya wajar lah. Yang penting kita melaksanakan semaksimal mungkin. Betul. Jadi kayak ya bikin bonding kita sama teman-teman Komakom tuh jadi lebih dekat. Karena kan kita di Komakom juga selain profesionalitas ada apa? Ada kekeluargaan. Itu penting banget dari Komakom tuh. Kekeluargaan tuh penting banget karena kita kayak apa ya? Ada salah satu anggota kita yang kesusahan dan lain itu pasti kita langsung bantu. Betul. Ya kayak merasa kita nih ya, kita rasa manusia kita nih langsung tersentuh. Kalau kata pepatah di Komakom bukan pepatah Komakom kali ya. Pepatah Komakom. Kita sebagai manusia juga harus memanusiakan manusia. Harus memanusiakan manusia. Itu poin pentingnya di Komakom. Kalau dari Wildan, aku nanya balik apa? Di CA nih. Tadi kalau misalnya aku kan proker bidangku sendiri sama di CA. Kalau dari Wildan apa kira-kira? Kalau dari aku pastikan CA tadi udah ya. Aku pun sangat berkesan. Aku sih yang paling berkesan itu di compare. Wah, kenapa tuh? Di compare karena di compare aku kemarin jadi inti, aku jadi sekretaris compare. Angkatan pertama. Itu di angkatan pertama. Di angkatan pertama aku masuk Komakom, aku udah diamanahin jadi sekretaris compare. Jadi compare nih salah satu program besar juga yang ada di Komakom. Jadi untuk compare ini kita ada apresiasi buat tugas-tugas mahasiswa. Itu tuh yang penting tuh. Penting banget ya. Kadang tugas-tugas mahasiswa ini hanya berakhir di meja dosen kalau kata orang-orang mah. Ya benar, kayak numpuk. Padahal kita udah banyak nugas ya, outputnya banyak, apalagi di ilmu komunikasi. Betul. Ya. Proposal. Terus kadang emang walaupun nilai penting, tapi apresiasi harus lebih penting. Sih lebih itu penting. Kan? Nilai itu nggak seberapa dibanding apresiasi. Ya, emang kenapa tuh jadi berkesan banget inti compare kemarin? Berkesan banget ya, wah karena itu angkatan pertama itu pengalaman banget ya, mungkin di angkatan pertama udah dikasih sekretaris dan itu juga program bersama yang ada buat apa ya teman-teman komunikasi gitu. Jadi aku sebagai inti harus apa ya memaksimalkan program kerja ini buat teman-teman komunikasi biar mereka menjalankan apa ya merasakan program ini nih seneng bahagia gitu karena ini sebagai pestanya komunikasi. Itu loh, compare pestanya komunikasi. Iya, compare ini pestanya komunikasi. Jadi mungkin nggak tahu ya di jurusan lain ada apa enggak, tapi kalau di ilmu komunikasi sendiri kita ada pesta komunikasi yaitu compare. Jadi dari teman-teman Komakom yang menyediakan itu. Tapi memang dulu juga pas angkatan pertama challenge-nya di ini ya online juga kita berkutat sama aku ingat banget dulu kudu pakai masker, kudu pakai apa namanya tuh face shield. Oh iya. Dulu serba masker ya. Serba masker. Program kerja serba online juga. Asli. Sekarang gimana sekarang? Alhamdulillah. Kita sekarang udah offline. Pokoknya euforianya lebih berasa ya. Gitu sih. Ada lagi kira-kira nih? Apa nih? Pasti teman-teman kepo lagi nih apa yang bakalan kita omongin. Aku sih ini ya kepo program kerja apa nih yang sekarang sedang kita jalanin. Sebenarnya aku gak tahu ini bakal upload kapan ya. Tapi kita bakal jadi aku mau cerita kita sekarang sedang menjalankan program kerja masa taruh. Kepo kan masa taruh. Pasti ini mahasiswa baru nih masa taruh. Mahasiswa baru atau yang kayaknya siapa tahu ada anak-anak SMA yang baru. Oh benar. Ngelihat kan,
kok ada organisasi apa nih bajunya warna gini nih. Warna apa nih? Nah, jadi kita sekarang tuh menjalin masa ta'aruf. Kalau misalnya di kampus lain biasanya nyebutnya ospek ya Dan ya. Kalau di ini masa ta'aruf. Jadi masa perkenalan gitu. Pendekatan. Iya. Bonding lagi. Ya kebetulan emang masa ta'aruf ilmu komunikasi itu emang yang ngehandle dari teman-teman Komakom. Itu bekerja sama pihak prodi juga ya. Iya, tetap bekerja sama pihak prodi. Itu salah satu program kerja dari pihak prodi dan juga dari Komakom. Gitu. Karena itu kan kita menerima mahasiswa baru ilmu komunikasi. Adik-adik ya. Adik-adik. Dulu juga kita adik-adik, tapi dulu kita online ya. Tapi aku iri sih kan. Kenapa iri? Sekarang kamu jadi pemandu. Aduh. Nah, kebetulan nih aku di masa ta'aruf nih sekarang jadi pemandu. Nah, pemandu nih aku yang mengarahkan dan kayak menjadi mentor gitu sebagai, ya? Mentor sebagai fasilitator juga ya buat mahasiswa baru gitu. Fasilitator. Fasilitator. Masuk. Memang. Aduh, tapi harusnya kayak dulu berarti kita Dan. Kamu jadi pemandu kan? Artinya ada teman-teman mahasiswa baru yang bisa yang diajak gabung Komakom gitu. Tapi ngomong-ngomong soal ajak, aku juga di PC ku juga yang mengajak sebenarnya. Gimana tuh? Nah, jadi kan aku sekarang di publikasi. Masuk juga. Publikasi yang handle media sosial, walaupun gak masuk Persma ya. Kita diamanahin buat handle media sosial Komakom, mempublikasikan acara kita. Jadi kayak alhamdulillah punya kesempatan. Seneng gak sih? Berat. Aku tuh emang pengen masuk publikasi, tapi emang tahu resikonya. Pasti revisi. Ya, kalau itu sih, kalau hal desain sih revisi hal wajar ya. Itu udah makanan sehari-hari gak sih? Sehari-hari, tapi kita improve skill. Iya betul. Kayak pasti dari yang kayak tangga lah kita ya. Tiap hari kan mikirin konten yang gimana bisa menarik teman-teman mahasiswa baru biar bisa ngelirik ilmu komunikasi lebih jauh, lebih dalam gitu. Gitu sih, jadi kayak aku bersyukur sih sekarang masuk publikasi juga karena emang di proker-proker sebelumnya aku juga belum pernah dipublikasi gitu. Betul. Nah, sebelum kita memasuki akhir ya. Waduh. Wah, udah akhir aja nih. Karena udah akhir ya. Udah banyak juga ya obrolan kita ya seputar Komakom. Mungkin aku mau nanya dulu harapan Mas Aam nih buat Komakom tahun-tahun selanjutnya lah. Kan yang pasti butuh regenerasi juga. Bener sih, bener. Kita kan maksudnya udah angkatan dua ya. Iya udah. Bentar lagi masuk udah ketiga. Iya. Kayak harapan Mas Aam nih buat Komakom periode depan gimana? Harapanku sih kalau bisa dibagi jadi dua, harapan untuk diriku ya. Iya, harapan untuk diri sendiri sama harapan untuk Komakom. Kalau harapan untuk diri sendiri itu gimana caranya dengan masuk ke Komakom itu aku bisa bertumbuh, berkembang, berproses. Percuma kan kita masuk organisasi setengah hati doang, kayak capeknya dapat tapi ilmunya gak dapat gitu. Jadi kayak sebisa mungkin walau capek, ngeluh, ilmunya tetap dapat gitu. Tetap bisa bertumbuh, berprogres sama-sama sama Wildan sama teman-teman di Komakom. Benar. Terus kalau harapanku untuk Komakom sendiri ya kita tahu lah zaman berkembang terus kan. Pasti kalau itu. Teknologi, zaman, terus kayak ide-ide pun berkembang terus tiap hari gitu. Tiap detik kayaknya. Pastilah. Jadi kayak harapanku tuh Komakom juga bisa bertumbuh, bisa berjalan mengikuti zaman juga gitu. Benar. Kayak misalnya ada ide-ide baru yang udah dilakukan oleh teman-teman himpunan lainnya, mungkin kita bisa mengadaptasi kan, kita bisa berkembang juga. Jangan sampai Komakom ini stuck di situ-situ aja gitu. Kalau dari aku sendiri. Kalau dari Mas Wildan mungkin? Kalau dari aku sih harapanku ya kurang lebih sama ya. Aku pasti kalau dari diri aku sendiri aku pengen tetap mengasah skill aku karena aku di sini juga bukan orang yang berpengalaman banget, bukan orang yang banyak skill, tapi aku pasti tetap mengasah skill aku. Terus buat Komakom sendiri bener yang apa Mas Aam bilang, Komakom juga harus mengikuti zaman yang sekarang, harus tetap bertumbuh, harus tetap banyakin ide-ide yang lebih bagus lagi, yang menarik lagi, biar kita lebih banyak dikenal banyak orang juga. Itu betul banget sih. Kalau kata orang lagi. Kata Komakom. Pokoknya
kita udah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran. Wah, pikiran sih itu yang kalau misalnya gak kita tuangkan dengan baik, kita setengah hati ngelakuinnya ya buat apa kita berorganisasi dimanapun, menurutku juga dimanapun organisasinya gitu. Kalau misalnya kayak gitu ya percuma gitu. Jadi kayak secapek apapun, sengeluh apapun ya jalanin lah. Toh organisasi toh ya tiba-tiba Jawa lagi tadi Sunda Jawa terbanjar lagi nggak bisa kalau misalnya organisasi juga gak bisa berkembang juga kalau orang-orang dalamnya gak bisa berkembang. Benar itu sih organisasi itu butuh orang yang berkualitas berkuantitas juga ya. Betul. Deep ya, lumayan deep ya. Ini akhir-akhir mau deep ya, tapi ya karena memang waktunya juga terbatas ya. Ya mungkin itu sih ya kalau dari kita ya seputar Komakom. Pokoknya kalau misalnya mau tahu lebih banyak ya join Komakom. Itu. Sedih gak sih kita mau berakhir? Aduh sedih sih. Sebenarnya banyak yang mau diceritain juga. Tapi mungkin di next video mungkin teman-teman yang lain punya experience yang lain kan. Benar. Ya mungkin dari Mas Am ada kata-kata atau mungkin sepatah kata dua kata buat apa nih? Buat pemirsa. Oke, dari aku sendiri ya sama kayak aku sampaikan sebelumnya, dimanapun kalian, apapun kegiatan, pekerjaan, pendidikan, kalau misalnya kalian punya kesempatan untuk itu ya dimaksimalin lah, dimanfaatkan sebaik mungkin lah. Yang kerja misalnya pekerjaannya cuma ya kayak gitu-gitu doang, ada yang lebih baik dari dia ya udah jalanin aja. Atau kan kita tolong cari pokoknya sedih. Pokoknya semangat teman-teman, hidup memang keras kawan. Itu sih. Ada lagi? Udah sih, cukup ya. Sedih ya. Ya itu sih teman-teman. Baik buat teman-teman yang mungkin penasaran sama Komakom bisa langsung bergabung, nanti bakal bertemu dengan kita. Kemudian Mas Aam. Ya harapannya Komakom bisa lebih baik lagi. Amin. Komakom bisa berkembang lagi. Komakom bisa dikenal lagi dengan banyak orang. Ya mungkin cukup ya sekian dari kita ya. Sekian. Assalamualaikum. Mohon maaf dong. Siap. Mohon maaf. Gimana sih? Silakan Mas. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya ataupun tutur kata yang salah, mohon dimaafkan ya, karena kita manusia yang nggak luput dari kesalahan. Betul. Nggak minta maaf. Maafin ya semua. Oke. Sekian. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.